Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 4 dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelajahi perubahan yang ada di desa Pombaka serta mewawancarai kepala desa Pombaka. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Gendis. Di samping saya ada nama saya Nurjana, nama saya Petra Pulung, nama saya Farda, nama saya Ningsian Diam, nama saya Isda, nama saya Rafa. Oke guys, selamat menyaksikan. Kami sudah berada di rumah Kepala Desa Pombaka. Silakan menyaksikan hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 11 Luwu, kelas 12 IPS 4, kelompok 2. Kami berada di salah satu desa terpencil di Kabupaten Luwu Utara, yaitu Desa Pombaka, yang jaraknya kurang lebih 100 km dari ibu kota kabupaten. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Desa Pombaka, yaitu Bapak Akhiruddin, terkait dengan beberapa hal yang itu dari segi pertanian. Apakah ada kendala yang terkait dengan masalah pertanian di desa ini? Terkait dengan masalah pertanian yang ada di desa ini, ada beberapa hal. Karena kita tahu bahwa Desa Pombaka ini adalah salah satu desa terpencil dan jauh dari ibu kota kabupaten, dan masyarakatnya kurang lebih 99% itu petani. Nah, sebagai petani ada dua komoditi, ada dua jenis pertanian yang potensial di desa ini. Yang pertama adalah petani jagung, kemudian yang kedua adalah petani tambak. Ya. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu pertama, kadang-kadang itu pada waktu musim tanam itu, khusus untuk jagung, biasanya kurang bibit. Kemudian kedua, biasa kekurangan pupuk. Ya, terkait dengan rumput laut, itu kendala utamanya pada waktu tanggul jebol. Ya, mungkin itu kalau terkait dengan itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi semua masalah-masalah yang ada di desa ini? Ya, kalau masalah terkait dengan masalah pertanian di desa ini, kami sebagai warga membentuk beberapa kelompok tani untuk sebagai persyaratan untuk mendapat bantuan dari pemerintah daerah, khususnya Desa Pombaka ini. Kami itu selalu koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait dengan ada beberapa hal. Ya, pertama
terkait dengan akses yang ada di desa ini, karena kita ketahui bahwa akses kami ini kendala utamanya adalah jembatan. Nah, kami punya jembatan itu hanya jembatan darurat, ya, yang muatannya terbatas, hanya kurang lebih 3-4 ton. Jadi itulah kendala utama. Dan alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kami sebagai pemerintah desa itu selalu menganggarkan untuk perbaikan jembatan itu. Dan tahun ini kami dari pemerintah desa melalui dana desa ini mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan pupuk kepada petani. Jadi kami membantu petani untuk mengatasi kendala-kendala itu. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana kendala khususnya dengan terkait komunikasi yang ada di desa ini? Ya, kalau kami di Desa Pembaka ini, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kami ini adalah salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Luhut Utara. Jadi kendala utama kami terkait dengan alat komunikasi yang ada di desa ini adalah terutama dengan tidak adanya jaringan, ya, jaringan untuk melakukan komunikasi melalui internet khususnya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan adik-adik ini dan bapak-bapak yang terkait dengan kewenangannya ini bisa melihat apa yang kami lakukan pada saat ini, sehingga bisa membantu kami untuk membangun paling tidak ya tower untuk jaringan. Saya kira begitu. Adapun pertanyaan yang ketiga terkait dengan transportasi, apa-apa saja yang digunakan oleh masyarakat di Desa Pembaka? Ya, kalau terkait dengan transportasi, perlu kita ketahui bahwa kami di Desa Pembaka ini adalah salah satu desa pesisir yang ada di Kabupaten Luhut Utara. Oleh karena itu, terkait dengan alat transportasi yang sering dan biasa kami gunakan untuk keluar wilayah, selain daripada menggunakan kendaraan darat yaitu mobil dengan motor, maka kami juga itu sering melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu motor, ya. Dan alhamdulillah kami di Luhut Utara ini tiap tahun itu ada beberapa kelompok yang selalu mendapat bantuan perahu motor dari pemerintah kabupaten. Ya, begitu. Pertanyaan yang keempat, selama Bapak menjabat sebagai kepala desa, bagaimana dengan pembangunan yang ada di Desa Pembaka ini? Ya, terkait dengan pembangunan yang ada di Desa Pembaka ini, selama saya menjabat mulai dari Desember 2016, kami di Desa Pembaka ini adalah salah satu desa yang sangat tertinggal, ya. Kami salah satu desa sangat tertinggal yang ada di Luhut Utara. Setelah saya menjabat sebagai kepala desa, 2 tahun kemudian saya bisa mengangkat desa ini menjadi desa berkembang. Ya. Setelah itu, 2 tahun kemudian pada tahun mulai 2018 sampai 2022, desa ini masuk kategori desa maju. Ya, jadi sampai hari ini kami di Pembaka ini masuk kategori desa maju. Nah, untuk menentukan hal seperti ini, ada yang namanya IDM, Indeks Desa Membangun, dan itulah
terkait dengan pembangunan yang ada, mulai dari infrastruktur jalan, termasuk penerangan lampu itu, itulah yang mengangkat desa kami ini sebagai desa maju, ya. Karena seperti saya katakan tadi bahwa tahun 2016 sampai 2018 kami masuk kategori desa sangat tertinggal. Nah, setelah itu langsung berkembang, artinya lompat dari sangat tertinggal ke berkembang. Nah, sampai dari berkembang ke maju sampai saat ini ya. Desa Baka ini termasuk desa maju dengan adanya beberapa pembangunan yang ada di desa. Alhamdulillah, karena adanya bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, sehingga kami di desa Baka ini sudah bisa bersaing dengan desa-desa yang ada di khususnya di Luwu Utara. Ya. Adapun pertanyaan yang terakhir terkait dengan ekonomi masyarakat, bagaimana perkembangan selama Bapak menjabat sebagai kepala desa? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan ekonomi masyarakat, alhamdulillah dari tahun ke tahun peningkatannya sangat signifikan, ya. Karena seperti yang saya katakan dari awal tadi bahwa desa Baka ini adalah 99% adalah petani. Nah, dengan adanya petani jagung dan petani rumput laut, sehingga alhamdulillah ekonomi masyarakat bisa meningkat. Jadi perlu saya sampaikan sedikit bahwa kemarin pada tahun 2018-2019, karena pada waktu itu saya catat semua hasil bumi yang ada di desa Baka ini, dan kami dari desa Baka ini menghasilkan dalam 1 tahunnya itu bisa menghasilkan jagung sekitar 1.250 ton per tahun. Kemudian sagu sampai sekitar 150 ton. Kemudian rumput laut itu kalkulasinya itu rata-rata itu dalam 1 hektar itu bisa mencapai sampai 2-3 ton per hektar per 3 minggu. Dikali dengan luas lahan tambak yang ada di desa Baka ini kurang lebih 2000 hektar. Jadi kalkulasinya ya kemungkinan 2000 dikali 2 berarti sekitar hampir 4.000 ton per tahun. Ya, kalau terkait dengan rumput laut. Nah, ini yang menjadi kendala kami karena di Baka ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sehingga semua hasil itu keluarnya di Kabupaten Luwu. Ya, baik jagung, sagu, coklat, rumput laut, ikan, juga terutama ikan bandeng yang ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Baka ini potensial sekali dari segi pertanian, yaitu petani jagung dengan petani tambak. Ya, mungkin begitu. Baik, sekian hasil wawancara kami. Kepada Bapak Kepala Desa Baka kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.